Buya, jika kita niat mukim di satu daerah lebih dari 4 hari, maka ketika kita sampai tempat tersebut, kita tidak boleh menjamak dan qashar. Pertanyaannya, jika saya melakukan safar di satu tempat lebih dari 4 hari dan niat dari rumah seminggu, kemudian setelah sampai tempat tersebut dan mukim beberapa hari, saya ingin melakukan safar lagi dan akan kembali ke tempat safar saya lagi, tapi jaraknya tidak sampai 80 km safar yang kedua. Maka di sini saya boleh menjamak dan mengqashar atau tetap seperti keadaan saya, seperti saya sebelum melakukan safar. Terima kasih Buya. Di dalam ini kemudahan di dalam syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya kami selalu sampaikan, ibadah sholat adalah ibadah yang akan dilihat pertama kali nanti. Dan pahalanya sangat besar. Dan bagi yang meninggalkan pun dosanya sangat-sangat besar. Akan tapi kemudahan agama kita di dalam menjalankan sholat pun ternyata mudah. Maka jadi catatan, jika ada orang tidak bisa sholat atau susah melakukan sholat, itu pasti yang salah adalah gurunya. Gurunya yang merepotkan orang melakukan sholat. Karena gurunya yang salah sehingga sholat jadi berat. Sholat sangat mudah. Bahkan dalam bepergian pun lihat, kalau memang tujuan yang kita tuju adalah melebihi daripada 80 kilo, maka dianjurkan kita untuk mengqashar. Mengqashar bahkan menjamak dan mengqashar. Menjamak adalah zuhur dengan asar digabungkan, kemudian cukup dua-dua. Tapi Ustadz yang merepotkan, sekarang kan banyak masjid. Biarpun banyak masjid, biarpun 1000 masjid yang kau lewati. Inilah yang harus dihadirkan. Kok kenapa beragama jadi susah? Anda dalam bepergian, lakukan sholat jamak sekaligus qashar. Qashar yang zuhur jadi 2 rakaat, asar jadi 2 rakaat. Dikerjakan waktu zuhur, selesai. Habis itu Anda melakukan perjalanan dengan tenang. Nah, kemudian ini kemurahan syariat yang, dan kita menemukan sebagian orang, kadang ada tamu-tamu yang datang kunjung dari tempat yang jauh, rupanya memang kebetulan dipimpin oleh orang yang seperti itu. Akhirnya semua sholatnya harus 4 mampir, ini terlalu banyak mampir urusan sholat, sehingga perjalanannya terganggu. Nah, karena dipimpin oleh orang yang tidak mengerti, sehingga ibadah sholat jadi berat banget. Bahkan kalau kita merasa ingkar dengan adanya sholat qashar, menjadi wajib loh ya, melakukan qashar. Bahkan di dalam mazhab lain seperti mazhab Imam Abu Hanifah, qashar wajib loh ya. Maksudnya apa? Permudah umat ini dalam beribadah, jangan dipersulit. Sholat qashar dengan jamak, dengan khusyuk, setelah itu berjalan dengan tenang, cepat sampai tujuan, aman, bisa bercengkrama dengan sanak, kerabat, dan saudara, selesai. Nah, batasannya untuk qashar adalah tidak kurang dari 80 kilo, kurang lebihnya. Dari tapal batas kecamatan tempat tinggal kita. Sebab balad itu adalah sesuai saat hari ini di Indonesia, di negeri Indonesia, ini fatwa Indonesia ya. Di Indonesia ada kurang lebihnya kecamatan. Sebab yang namanya balad adalah dengan catatan ada polisinya, ada hakimnya, kemudian ada pasarnya. Itu rata-rata adalah kecamatan. Hakim mungkin sekarang itu KUA, kemudian suruh polisi adalah Kapolsek, kemudian pasar ya pasar. Jadi keluar batas kecamatan mulai dihitung, terus mulai sampai 80 kilo. Jika tujuannya sudah sampai 80 kilo, maka di sepanjang perjalanan kita boleh mengqashar sholat dan menjamaknya. Nah, sampai kapan? Asalkan kita, sampai kapan pun dia. Sopir bis yang kerjaannya adalah pulang pergi Jakarta Surabaya setiap hari boleh mengqashar. Sepanjang hidupnya iya sampai mati. Kemudahan kok. Sampai mati, iya sampai mati. Enak dong. Enak dari sisi mana? Ya memang enak semuanya, Islam enak. Enak Islam gampang. Iya. Karena bepergian itu capek. Allah mudahkan urusan ini. Kecuali kita sudah ingin niat tinggal di sebuah tempat lebih dari 40 hari selain hari masuk dan hari keluar. 4 hari utuh. Kalau kita ingin tinggal misalnya di Pontianak, di sebuah tempat. Pontianak misalnya, di sebuah tempat Pontianak kan ada kabupaten ini, ada kecamatan ini berbeda-beda. Ada kota.
Kalau kita ingin di sebuah tempat misalnya, niat tinggal lebih dari 4 hari utuh, misalnya hari keluar masuk. Anggap saja 7 hari, maka mulai dari kita menginjakkan kaki di tempat yang kita tuju, kita tidak boleh ngosor, tidak boleh menjamak. Akan tapi kalau niatnya memang tidak bertahan lama, akan berpindah-pindah. 3 hari di sini, pindah lagi ke tempat lain. Biarpun nanti balik lagi, selagi tidak menetap di sebuah tempat lebih dari 4 hari, maka ketahuilah dia tetap boleh mengkosor sampai kapanpun. Ada kemudahan. Mungkin kalau di Cirebon sana mungkin gambarannya, setiap kota ada gambarnya. Kalau Pontianak misalnya tinggal di kota Pontianak 2 hari, habis itu pindah ke kabupaten, habis itu pindah ke Mempawah, habis itu pindah lagi, biarpun dari kota itu boleh terus mengkosor. Atau kalau di Jawa, di Cirebon, orang Pontianak pergi ke Cirebon, di Cirebon 2 hari pindah ke Indramayu, habis itu Kuningan, habis itu balik lagi Cirebon. Asalkan tidak niat tinggal di satu tempat lebih dari 4 hari, sah. Boleh mengkosor. Itu kemudahan dalam syariat. Ya, seperti itu. Selagi ini kemudahan, ya kita ambillah. Innallaha yuhibbu an tu'taru khusuh kama yuhibbu an tu'ta'azaimuhu. Kalau kita mengambil kemurahan dari Allah, itu hadiah dari Allah, senang. Allah senang. Seperti di saat kita menerima, seperti kita melakukan kewajiban-kewajiban sama. Bahkan dalam madhab Imam Abu Hanifah, mengkosor adalah wajib. Artinya ini kemudahan diambil. Jadi boleh, asalkan beda-beda. Yang nggak boleh adalah menetap. Misalnya di sini, kita ingin tinggal di Mempawah, orang Pontianak, kemudian ini kami di Pontianak, ini nggak tahu di mana siarannya ya. Kami di Pontianak hari ini, di Pontianak di pesantren Al-Bahjah Sungai Itik. Kalau kita tinggal di Mempawah misalnya, atau tinggal saya niat tinggal di Sungai Itik ini selama 7 hari, maka semenjak saya nginjakkan kaki di sini, tidak boleh saya mengkosor lagi. Tapi kalau saya nih Sungai Itik cuma 2 hari, habis itu nanti pindah ke Mempawah, pindah ke Singkawang. Ya, kembali lagi, maka sepanjang kita melakukan perjalanan, maka kita boleh untuk mengkosornya dan menjamaknya. Ada yang salah paham. Kalau orang sudah niat tinggal di sebuah tempat, misalnya, sudah niat tinggal di tempat lebih dari 4 hari, saya mau tinggal di rumah saudara saya seminggu, oke. Masuk ke tempat tersebut, rupanya masih mengkosor sampai 4 hari, itu salah. Kalau sudah niat tinggal di sebuah tempat lebih dari 4 hari, maka mulai dari dia menginjakkan kaki di situ, sudah nggak boleh mengkosor. Bukan nunggu 4 hari. 4 hari itu hitungan jika kita niat tinggal lebih dari 4 hari, maka kita disebut mukim. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, itu adalah masih dianggap sebagai seorang musafir. Kalau sudah niat lebih dari itu, maka disebut sebagai mukim. Nggak boleh lagi mengkosor. Dari awal dia menginjakkan kaki di situ, ini adalah kesalahpahaman yang sering kita dengar. Semoga Allah memudahkan kita untuk menjalankan ibadah-ibadah, kewajiban-kewajiban. Allah alam bisawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.